Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naim, hamdan syakirin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah teman SD, sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan yaitu untuk memperbaiki diri, yang mana kita dari baik menjadi yang lebih terbaik. Oke teman SD, kali ini saya akan menjelaskan salah satu tanaman atau tumbuhan yaitu tapak kuda, yang mana tumbuhan tapak kuda ini emang daunnya itu percis seperti tapak kuda, bentuknya itu seperti tapak kuda. Nah, dari daun tapak kuda ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu kepada teman SD yang mana selalu setia menonton video-video tayangan kami, yaitu YouTube channel Suara Daun 207. Dan saya juga berterima kasih kepada teman SD karena tanpa kalian semua Suara Daun mungkin tidak ada apa-apanya. Dan saya juga memohon kepada SD untuk selalu mendukung dan memberikan doa agar Suara Daun 207 berkembang dan maju dengan cara yaitu like, share, dan komen, dan subscribe-nya. Nah teman SD, salawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita yaitu baginda alam Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman SD, saya akan jelaskan beberapa manfaat dari salah satu tanaman atau tumbuhan tapak kuda ini, yang mana manfaat yang pertama yaitu untuk mengobati sakit perut. Jika teman SD mengalami sakit perut yang diakibatkan itu baik dari makanan ataupun dari yang lainnya, seperti makanan pedas ataupun santan yang mengakibatkan yaitu sakit perut. Nah, jika teman SD mengalami sakit perut, teman SD bisa manfaatkan dari daun tapak kuda ini dengan cara yaitu kita ambil 15 daun seperti ini, kita petik sebanyak 15 daun, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita tumbuk sampai halus dan ditambahkan dengan kunyit sebanyak yaitu sebesar ibu jari. Nah, kita tambahkan kunyit, lalu kemudian tambahkan juga 6 butir yaitu polosari. Nah, kita tumbuk sampai halus semuanya, lalu kemudian kita gunakan air panas sebanyak itu 2 gelas. Nah, kita gunakan air sebanyak 2 gelas, lalu kemudian kita tuangkan ke dalam suatu wadah. Nah, setelah itu kita saring ke dalam gelas. Nah, dikonsumsi yaitu sehari 2 kali, itu untuk mengobati sakit perut. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk obat cacingan ya. Jika teman SD mengalami cacingan, atau biasanya itu pada anak-anak yang sering mengalami cacingan. Nah, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun tapak kuda ini dengan caranya juga sama. Kita ambil 15 atau 20 lembar dari daun tapak kuda ini, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, kita cuci sampai bersih, lalu kemudian kita rebus dengan menggunakan air sebanyak yaitu 2 gelas. Nah, kita tunggu sampai mendidih, lalu kemudian kita tambahkan dengan garam ya. Kita tambahkan dengan garam yaitu sebanyak setengah dari sendok teh. Nah, kita tambahkan garam, lalu kemudian kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita angkat, lalu kemudian kita kasih juga itu ditambah dengan
jeruk nipis ya teman SD, kita tambahkan juga dengan 1 butir jeruk nipis, kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, lalu kita tunggu sampai air tersebut menjadi hangat, terus kita baru bisa dapat mengkonsumsinya, itu untuk mengobati cacingan. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk obat mencret. Jika teman SD mengalami mencret, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun tapak kuda ini. Caranya juga sama, kita ambil 10 atau sampai 15 lembar daun tapak kuda ini, lalu kemudian cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita rebus menggunakan air sebanyak 2 gelas. Kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 2 gelas, lalu kemudian kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita angkat. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan jeruk nipis juga. Kita tambahkan dengan 1 butir jeruk nipis, lalu kemudian kita tunggu sampai hangat. Nah, setelah hangat kita baru bisa mengkonsumsinya, itu untuk mengobati mencret. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati batuk. Jika teman SD mengalami batuk yang berkepanjangan, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun tapak kuda ini, yaitu dengan caranya ya kita ambil 1 genggam, yaitu secukupnya, perkiraan 3 atau 2 tangkai seperti ini, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 3 gelas. Kita rebus dengan menggunakan sebanyak air 3 gelas, lalu kemudian kita tunggu sampai air tersebut mendidih. Nah, usahakan air dari 3 gelas itu menjadi 1,5 gelas. Nah, dan dikonsumsi yaitu sehari 3 kali sebanyak setengah-setengah. Dari air 3 gelas tersebut kita bagi menjadi 3 bagian dan dikonsumsi yaitu menjadi sore, pagi, siang, dan sore, itu untuk mengobati batuk. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati gatal. Jika teman SD mengalami satu penyakit gatal di area tubuh kita, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun tapak kuda ini dengan cara yaitu kita ambil daunnya 1 atau 2 atau sampai 3, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita kunyah ataupun kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus kita oleskan ke bagian area di tubuh kita yang mengalami gatal. Nah, itu untuk mengobati gatal. Dan manfaat yang selanjutnya teman SD yaitu untuk mengobati panas demam ya. Jika teman SD mengalami panas demam, teman SD juga bisa manfaatkan daun tapak kuda ini dengan cara yaitu kita ambil beberapa daun atau sebanyak 1 genggam, lalu kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah itu kita siapkan air panas sebanyak 2 gelas. Kita siapkan air sebanyak 2 gelas, lalu kemudian kita campurkan hasil dari tumbukan daun tapak kuda ini dengan air tersebut. Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah air tersebut merata, kita tuangkan ke dalam gelas dan tambahkan juga dengan gula, terus tambah dengan jeruk nipis. Nah, kita tambahkan, kita satukan. Nah, setelah itu baru kita mengkonsumsinya sebanyak yaitu sehari 2 kali antara pagi dan sore. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati asma. Untuk mengobati asma juga teman SD bisa manfaatkan dari daun tapak kuda ini. Dengan caranya juga kita ambil 1 genggam atau secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 2 gelas atau sampai 3 gelas. Nah, kita rebus sampai mendidih. Nah, dan dari air 3 gelas itu usahakan menjadi 1,5 gelas. Nah, dikonsumsinya juga yaitu sehari 3 kali. Dari air 3 gelas itu menjadi 1,5 gelas kita konsumsi antara pagi,
siang dan sore. Jadi kita dibagi 3 bagian. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk tekanan darah tinggi. Jika teman SD mengalami tekanan darah tinggi, teman SD juga bisa manfaatkan daun dari tapak kuda ini. Caranya juga sama, kita ambil beberapa daun secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita rebus dengan menggunakan air secukupnya, lalu kemudian kita tunggu sampai air tersebut mendidih. Setelah mendidih kita angkat, lalu kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, kita konsumsi minimal itu sehari 2 kali itu untuk mengobati tekanan darah tinggi. Nah, teman SD, itulah beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tumbuhan atau tanaman yaitu tapak kuda. Kenapa ini dinamakan tapak kuda ya? Emang persis ini daunnya ini seperti tapak kuda, berbentuk seperti ini kayak tapak kuda. Nah, teman SD bisa lihat. Nah, dari daun tapak kuda ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, jika teman SD barangkali ya ada yang lebih tahu dari tanaman atau tumbuhan tapak kuda ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga dengan izin Allah, apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya uraikan bisa bermanfaat untuk semua, untuk teman SD dan untuk saya sendiri pribadi. Untuk itu, teman SD, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya menutup video ini, saya selalu memohon kepada Allah agar kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Nah, untuk itu mari teman SD kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan suratul Al-Fatihah. Ila hadratin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlilahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga dari suratul Al-Fatihah tadi kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran bagi untuk setiap aktivitas kita. Nah, teman SD, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Otang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.